Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Pada hari ini saya mau bercerita tentang perjalanan saya dari Sumatera alias Lampung ke daerah Jawa alias ke Jogja. Pada saat itu saya berangkat dari rumah jam 12 karena bis dijadwalkan berangkat pada jam 1. Akhirnya saya sampai full bis jam 12:20 dan saya menunggu di situ tidak terlalu lama ya kan. Jadi bis ini dijadwalkan berangkat jam 1, tetapi ternyata alhamdulillah berangkatnya lebih awal. Jam 1 kurang seperempat itu sudah berangkat. Seperti itu. Nah, ketika perjalanan dari Pul bis itu ke Pelabuhan Bakauni itu ternyata tidak langsung tidak langsung ke Pelabuhan Bakauni tidak, tetapi mampir-mampir dulu kemana? Ke agen-agen untuk mengambil penumpang. Kalau tidak begitu tidak dapat penumpang nanti bisnya. Nah, setelah ngambil penumpang di beberapa agen, akhirnya tibalah kita di rumah makan Rumah makan mana? Ya adalah di sebuah rumah makan itu di daerah Kali Anda kalau nggak salah itu. Di situ saya merasa lapar sekali, lapar banget. Padahal perjalanan itu baru berapa jam ya? Baru 3 jam lebih lah, hampir 4 jam. Itu saya sudah lapar banget gitu kan. Karena apa? Ya karena ketika berangkat dari rumah saya tidak makan Makannya itu hanya makan pagi sekitar jam 7. Menjelang siang, menjelang jam 12 itu saya tidak makan sama sekali. Tetapi apa? Sibuk siap-siap. Akhirnya saya apa? Makan dong di rumah makan itu. Saya makan di rumah makan itu nasi campur ayam goreng, es teh sama sambel ya kan. Sambel ya buat inilah pedes-pedes seperti itu. Cuman yang bikin sedih itu adalah bahwasanya nasinya itu porsinya porsi angkringan Jadi cuman berapa centong itu ya. Sepertinya cuman 1 centong, kalau nggak 1 centong setengah itu kan. Itu porsi angkringan. Nah, karena porsinya itu porsi angkringan, akhirnya saya nambah dong. Karena saya lapar banget, saya tidak mungkin kenyang dengan 1 porsi nasi seperti itu. Saya nambah, nambah 1 porsi lagi itu kan. Ternyata kalau disama-samain, ya memang porsinya sama dengan nasi angkringan gitu kan. Yang kalau harga nasi angkringan itu 1.500, ada yang 2.000, ada yang 2.500, tergantung siapa penjualnya gitu kan angkringan. Tetapi di rumah makan itu masyarakat padahal nasinya sedikit ya kan, cuman buat ganjel perut seperti itu, mehong banget ya. Menu yang saya makan dan minum tadi itu harganya 44.000 itu hampir 50.000. Coba kalau kita itu makan angkringan dengan uang 44.000, waduh, itu mah kenyangnya minta ampun itu. Kita uang 44.000 itu bisa buat bertiga atau berempat itu malahan itu kan. Kenyang itu kan, kita bisa makan puas. Tapi ya karena makannya di rumah makan ya, jadi kita harus memakluminya. Lagi-lagi pelanggan yang harus memakluminya, nasinya sedikit dan itu pun diambilin. Ya terus terang saya pada saat itu lapar lagi ketika sudah nyebrang ketika sudah nyampe Pelabuhan Merak, saya lapar lagi itu. Mampir rumah makan pop mie gitu kan. Ya begitulah kalau makan di rumah makan. Jadi harga mahal tetapi porsinya porsi angkringan. Ya dimaklumin saja lagi. Dimaklumin saja. Kalau misalkan kita yang nanti membuat rumah makan sendiri, jangan seperti itu ya. Ya kalau bisa ya kita kasihlah sekenyang-kenyangnya itu biar tidak terlalu gersulo, bahasanya tidak terlalu gersulo, tidak terlalu mengeluh lah gitu kan. Karena kita buka rumah makan juga sebenarnya untuk pelanggan, untuk menyenangkan pelanggan gitu kan, bukan untuk kekayaan kita sendiri seperti itu kan. Ya apa salahnya kalau misalkan kita lebihkan sedikit gitu kan, ya sesuai porsinya orang makan lah gitu kan.
tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak gitu ya, cukup begitu kan. Tapi kalau porsinya satu angkringan ya, satu nasi angkringan itu ya masih kurang kalau bagi saya ya, apalagi teman-teman yang hobi makan seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya alami ini tidak terjadi di kalangan teman-teman. Kalaupun terjadi ya berarti kita bernasib sama seperti itu. Kita harus memaklumi, lagi-lagi memaklumi gitu kan. Terus kalau misalkan ada orang protes, ya jangan makan di situ lah gitu. Lu gimana, bis itu ya berhentinya cuma di situ itu. Di kanan kiri nggak ada tempat makan lagi kecuali di situ. Gimana dong? Lapar kita kan. Nggak mau terpaksa makan di situ kan. Ya, seperti itulah cerita saya pada hari ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekenyangan walaupun makan sedikit. Nah, ini bedanya nih kan. Orang makan sedikit tapi dia bisa merasa kenyang gitu kan. Itu apa? Saya belum bisa gitu kan. Makan sedikit terus merasa kenyang belum bisa. Saya bisanya itu makan banyak merasa kenyang. Saya belum bisa. Ya mungkin teman-teman ada yang merasakan seperti itu, makan dikit terus bisa merasa kenyang. Mungkin ada doa-doa yang bisa dibagi seperti itu untuk mengenyangkan perut gitu kan. Atau dengan teknik yang lain, makan sedikit tapi minumnya yang banyak. Nah, itu kenyang juga, itu rasanya kenyang seperti itu. Oke coy, sekian dulu dari saya. Selamat bersenang-senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.